Masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai dalam Yesus Kristus. Sebelum memulai kebaktian minggu ini, mohon perhatian untuk warta lisan sebagai berikut.
Menyikapi kondisi saat ini disertai kerinduan dan tekad untuk berperan serta merawat kehidupan, maka Majelis Jemaat beserta tim gugus tugas dan tim ibadah onsite sepakat bahwa selama bulan Agustus 2021, kita semua tetap beribadah secara online. Salam peka dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Dalam rangka memperingati HUT ke-76 Republik Indonesia, Komisi Pembinaan dan Pengajaran GKI Emmaus mengadakan talkshow kebangsaan berseri dengan tema Berbangsa, Bernegara, dan Berkemanusiaan seri 2 pada Senin 30 Agustus pukul 7 malam dengan narasumber Pendeta Andri Purnawan dan Gus Aan Ansori. Komisi Pembinaan dan Pengajaran kembali mengajak jemaat untuk bergabung mengikuti persekutuan doa Emmaus online melalui Zoom pada Rabu 1 September pukul 7 malam dipimpin oleh Ibu Diana Simanjuntak. Info lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat. Berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Asael Kopeo, usia 83 tahun, suami Ibu Gunarti, sektor Demak. Meninggal pada Rabu 11 Agustus 2021, dimakamkan pada Kamis 12 Agustus 2021 di Sentani, Papua. Berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Yoswan Huanio, usia 86 tahun, Yayasan Panti Surya. Meninggal pada Rabu 25 Agustus 2021. Dikremasikan pada Kamis 26 Agustus 2021, Krematorium Jala Pralaya. Berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Winarsi usia 74 tahun, ibunda dari Ibu Purwati anggota Jubilus dan Ibu Gunarti sektor Demak. Meninggal pada Rabu 18 Agustus 2021 dan dimakamkan pada Rabu 18 Agustus 2021. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Emmaus menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus menyertai seluruh keluarga. Amin. Sekian Warta Lisan minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kebaktian minggu ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Salam sejahtera bagi saudara di dalam kasih dan karunia baik Tuhan. Tuhan beserta saudara-saudara sekalian. Tuhan beserta saudara juga. Dalam menjalani kehidupan, kita hampir selalu diperhadapkan kepada pilihan dan keputusan. Setuju, saudara? Terkadang kita menjadi bingung karena berada di tengah situasi yang tidak mudah itu. Oleh karena itu, marilah kita mengupayakan untuk selalu melangkah dalam tuntunan Tuhan. Seperti Mazmur 26 ayat ketiga mengatakan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan
Saudara sekalian, dalam kehidupan kita mengakui bahwa kita ini adalah orang yang masih kerap mendukakan Tuhan dan menyusahkan orang lain. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami orang yang sudah banyak menerima kasih karunia, berkat-berkat penyertaan pendampingan darimu. Tetapi kami harus mengakui bahwa kami kerap menyikapinya dengan tidak benar. Kami masih punya kata-kata, kami punya perbuatan, bahkan pikiran, perasaan yang mendukakan Tuhan, mengecewakan Tuhan, menyedihkan Tuhan, menyusahkan orang lain. Kami sudah berdosa. Karena itu kami datang kepadamu dan berseru, Bapa, ampunilah kami. Kristus, sucikanlah kami. Roh Kudus, perbaruilah kami. Amin. Bagi kita yang sudah mengaku segala dosa kita, Tuhan bersabda dalam Matius 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Itulah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai beserta saudara, damai Kristus mendampingi saudara. Hai orang yang beriman, tetap waspadalah, sebab telah larut malam, kelam bertambahlah. Hai jagalah pelita dan jalanlah jelas, berjaga dan berdoa, telah datang pelepas. Beri lampu terus bernyala dan tambah minyaknya. Janganlah putus asa, tetap bersiaplah. Pengawal di dewana memandang ke masjid, menanti datang fajar yang hilangkan pedih. Saudara sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami tidak ingin lagi menjadi orang-orang yang menyusahkan Tuhan, menyusahkan orang lain. Kami ingin terus diperbarui, kami ingin terus dibimbing, diarahkan oleh Tuhan. Dan untuk itu kami mohon, nyatakanlah kehendak-Mu, nyatakanlah firman-Mu kepada kami semua. Pimpin dengan Roh Kudus untuk kami boleh menyambut firman-Mu dengan tulus, dan mampukanlah untuk kami melakukannya dengan setia. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Bacaan kita pada hari ini sudah ditetapkan Markus pasal yang ke-7. Markus pasal 7 ini berbicara tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ada 23 ayat, tetapi kita tidak baca semua seperti yang ditetapkan oleh gereja. Kita akan baca ayat 11, 1 sampai dengan 11, lalu kemudian ayat yang ke-14, 15, dan 21 sampai 23. Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 8, sambung 14, 15, 21, 23. Markus pasal yang ke-7. Demikian
firman Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan berkakas-berkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah padaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Diteruskan ayat yang ke-14, 15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata pada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Sambung ayat 21-23. Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Itulah pembacaan firman. Berbahagialah mereka yang mentaati dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Halo saudara-saudara sekalian. Itulah yang biasanya kita ucapkan kalau kita bertemu dengan orang, dengan kenalan kita, ya, dimanapun kita berada. Bahkan kadang kita tidak hanya berkata halo, tangan melambai, tapi kita juga bersalaman. Ya. Tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asal usulnya. Mungkin bisa coba dilacak, tetapi orang menganggap bahwa kalau ketemu dengan seseorang, dia bisa memberikan salaman. Bahkan ada beberapa tradisi di negara tertentu, dari pipi dengan pipi, cheek to cheek katanya, macam-macam gitu, memberi salam. Yang penting intinya adalah orang itu ingin menyenangkan dan berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, pakai cara itu. Tetapi di masa pandemi ini, kita tidak boleh bersentuhan. Maka kita memakai cara namaste. Ya, kita ketukkan di sini, kita ketemu, tadi di salam damai juga semacam ini. Itu berarti kita menghargai dan menghormati. Awalnya memang orang tidak nyaman, rasanya enak bersalaman semacam ini. Tapi fakta kita harus menghindari sentuhan. Ya pakai cara seperti ini atau pakai cara seperti ini bisa. Inilah yang disebut dengan tradisi, kebiasaan, adat istiadat yang ada di masyarakat kita. Tiap masyarakat memang punya bentuknya sendiri-sendiri, tapi ini dinamakan adat istiadat. Kadang bisa dilacak sebabnya, dari mana munculnya, kadang tidak bisa. Nah, pembacaan kita pada hari ini adalah berbicara tentang perintah Allah dengan adat istiadat Yahudi. Ada apa di sana? Sampai terjadi, tanda petik, ada konflik antara Yesus dengan para pemimpin agama Yahudi. Mari kita coba pelajari dulu. Jadi orang-orang Israel ini adalah bangsa yang dulu di tanah Mesir hidup sekitar 400 tahun kurang lebih. Mereka di sana tidak ada pendeta, tidak ada rasul,
tidak ada nabi. Mereka cuma punya keyakinan bahwa mereka ada di Mesir ini karena Tuhan bawa mereka untuk mengungsi pada zaman Yakub dan Yusuf itu. Dan selama 400 tahun mereka dibentuk suka tidak suka dengan gaya dan tradisi orang-orang Mesir. Iman mereka, gaya hidup, sistem pernikahan, makanan yang dimakan, cara berpakaian Mesir mereka miliki. Dan pada waktu Tuhan membawa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan mau memakai supaya Israel ini menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kerajaan imam, bangsa yang kudus, dikatakan di Keluaran 19 demikian. Dan karena itulah Tuhan memberikan Taurat. Tahu arti Taurat? Taurat artinya petunjuk, ya. Di mana di sana disebutkan cara bagaimana Israel hidup sebagai umat Tuhan. Diajarkan mereka tentang berbagai sistem ibadah, berbagai macam persembahan, apa yang tahir, apa yang tidak tahir, kemudian ada hari-hari raya keagamaan disebutkan di sana. Dan Israel, kita tahu, tidak taat. Banyak tidak taatnya. Beberapa kali diperingatkan, tetapi kembali tidak taat. Akhirnya Tuhan marah dan menghukum mereka, membuang mereka ke tanah pembuangan di Babel. Itu untuk Israel yang sebelah selatan, yang kemudian nanti mereka disebut Yahudi itu. Sedangkan yang 10 suku di utara itu disebar ke berbagai tempat kemana-mana, diaspora. Nah, setelah itu Tuhan mengembalikan Israel kembali ke tanah Kanaan, ke tanah Palestina. Dan di sana dengan pimpinan Imam Ezra, orang-orang Israel diajak untuk bersama-sama mentaati hukum Taurat. Tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ezra mengajarkan itu. Dan Israel mencoba dengan serius melakukan itu. Sekian lama mereka melakukan perjalanan itu, tapi dalam perjalanan melakukan ketaatan kepada hukum Taurat itu, muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijelaskan secara detail, secara rinci di dalam kitab Taurat. Misalnya, hari Sabat. Mereka harus menguduskan hari Sabat. Tidak boleh bekerja. Tapi kalau mereka mau melakukan misalnya membawa orang sakit ke tabib, boleh enggak? Itu katanya kerja. Kalau mereka itu butuh sesuatu, mereka berjalan ke satu tempat ke tempat yang lain. Berapa jarak yang boleh dilakukan? Boleh enggak itu terjadi? Ya. Dan macam-macam lagi. Bagaimana juga seperti dalam bacaan kita ini, itu menjadi persoalan bahwa orang Yahudi itu akan menjadi najis kalau menurut mereka, kalau menyentuh benda-benda atau orang atau binatang dianggap najis. Misalkan ada orang keluarganya meninggal, dia menyentuh, memandikan, menguburkan macam-macam, maka dia najis, dia perlu mentahirkan diri. Nah, sebelum dia mentahirkan diri pulang dari makam, siapa tahu dia lewat di tempat umum, di pasar, senggolan dengan orang. Lah, orang yang kesenggol itu kan tidak tahu kalau orang ini dianggap najis karena barusan menguburkan keluarganya. Lalu jadi pertanyaan, gimana? Lalu mereka para imam, nah di sini para imam ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi mencoba untuk memberikan petunjuk-petunjuk secara detail rinci. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana seharusnya. Ya. Dan itu menjadi tradisi lisan yang muncul di dalam kalangan kehidupan orang Yahudi yang disebut adat istiadat nenek moyang. Diajarkan kalau mereka itu kan khawatir nanti jadi najis gak dikesentuh itu. Maka setiap kali mereka pulang ke rumah, mau makan dan sebagainya, mereka harus mentahirkan diri. Caranya, tadi yang di persoalan di bacaan kita adalah mencuci tangan mereka. Cara mencucinya gimana? Langsung diopok-opok di keran wastafel macam-macam seperti kita atau pakai hand sanitizer, enggak. Caranya di air yang mengalir, mereka harus mengacungkan tangannya seperti ini, ya. Pertama begini dulu. Jadi air itu menggerocok di sini, melimpah di sini, lalu setelah itu diulang lagi turun ke bawah. Diulang setelah tangan kiri, tangan kanan dan sebagainya. Juga benda-benda yang
kesentuh mereka, itu ditahirkan. Begitu rumit. Nah, itulah yang disebut dengan tradisi lisan yang diajarkan oleh para pemimpin agama Yahudi, yang nanti dituliskan. Ada yang menjadi Talmud, ada yang menjadi Mishnah, dan macam-macam itu. Tetapi persoalannya adalah, kenapa sampai terjadi semacam yang saya sebut tadi, tanda petik, konflik dengan Yesus? Bukan adat istiadatnya yang jadi masalah, tetapi yang jadi masalah ada terjadi pergeseran. Pergeseran apa? Pergeseran motivasi. Lebih tajam, hati sudah tidak lagi tertuju kepada Tuhan, tetapi tertuju kepada adat istiadat itu. Mereka melakukan adat istiadat itu karena apa? Kebiasaan. Secara lahiriah mereka harus melakukan itu, dan bukan melakukan itu karena ingin tahir kudus di depan Tuhan. Terjadi pergeseran itu. Motivasi mereka menjadi berubah. Dan juga terjadi apa? Penekanan faktor-faktor lahiriah. Kenapa kamu kok cuci tangan? Kenapa kamu memberikan persembahan persepuluhan? Kenapa kamu memberikan korban bakaran? Karena saya sebagai orang Yahudi, orang Israel, umat pilihan Tuhan, harus melakukan itu. Jadi mereka melakukan karena status mereka, bukan karena mereka ingin menyenangkan, mentaati, menyukakan Tuhan. Bukan. Dan susahnya lebih parah lagi, orang-orang ahli Taurat, Farisi, pemimpin agama, menjadi tanda petik polisi-polisi agama. Mereka akan mengamati orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang tidak melakukan hukum Taurat, juga tidak melakukan adat istiadat, tradisi nenek moyang, ya, tradisi lisan tadi yang dijelaskan, akan diberi sanksi. Kita lihat bagaimana di Yohanes pasal 9, orang yang buta disembuhkan Yesus pada hari Sabat. Wah, perkaranya jadi panjang, sampai orang yang sudah disembuhkan Yesus itu diusir keluar dari bait Allah oleh para imam. Mereka memberikan sanksi. Mereka juga berusaha untuk menyangsi dan menghukum Yesus. Oleh karena apa? Karena mereka menganggap Yesus sudah melawan tradisi-tradisi nenek moyang mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita orang Kristen? Adakah kita juga mempunyai tradisi-tradisi seperti itu? Orang Kristen, adakah adat atau tradisi dalam diri orang Kristen? Mari kita lihat dulu. Siapakah orang Kristen itu? Kita ini siapa? Gereja itu siapa? Orang Kristen adalah orang yang sudah menikmati anugerah penebusan Yesus Kristus. Dan ia dipanggil untuk tetap beriman secara benar kepada Tuhan Yesus. Dia dipanggil untuk melakukan perintah-perintahnya dengan benar. Dan kita punya itu. Apa? Alkitab. Alkitab yang kita imani, kita percayai sebagai sabda Tuhan, firman Tuhan, kehendak Tuhan menjadi pegangan bagi kita. Kita mencoba untuk melakukan itu. Tetapi kemudian dalam perjalanan kehidupan kita juga muncul pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang harus kita lakukan itu bagaimana. Karena apa kok kita tanyakan harus kita lakukan bagaimana? Oleh karena tidak tertulis secara rinci, secara detail di dalam Alkitab. Misalnya, kita dipanggil untuk berdoa. Oke? Lalu pertanyaannya, kalau berdoa itu bagaimana? Guru sekolah minggu mengatakan, tutup mata, lipat tangan. Coba di Alkitab, ada enggak tutup mata, lipat tangan? Kemudian kita diajarkan untuk saat teduh. Saat teduh itu harus baca, ada yang satu perikop, ada yang cuma satu ayat, ada yang pakai buku renungan harian. Ya. Apa yang diajarkan ke sekolah minggu dan juga buku harian, renungan harian macam-macam itu adalah menjelaskan bagaimana kita melakukan saat teduh. Persembahan, ada pertanyaan lagi, kita memberikan persembahan itu caranya kayak apa? Israel memberi persembahan binatang, sayur-sayuran, buah-buahan, uang juga. Lah kita sekarang berikan uang. Muncul pertanyaan, wah kalau megang uang itu nanti kena virus, kena kuman, gimana enaknya? Nah, lalu ada yang berkata, kita pakai transfer. Boleh enggak ditransfer?
Lalu kita pakai QR code. Nah, ini kita sudah mulai lakukan itu toh di gereja kita di masa-masa pandemi ini mulai diekspos muncul gitu. Gimana? Boleh tidak? Ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Juga mungkin kita kadang-kadang muncul pertanyaan misalnya tentang beribadah. Beribadah itu harus bagaimana? Ini kan pertanyaan udah klasik di masa pandemi ini. Bolehkah kita hanya beribadah di rumah? Bukankah kita harus datang di gereja? Itu muncul lagi pertanyaan-pertanyaan. Lalu diberikan panduan. Kemudian dipertanyakan juga, mulai muncul yang namanya beberapa tahun ini saya mendapat beberapa kali pertanyaan Rabu Abu. Orang Kristen itu perlu ikut gak sih ibadah Rabu Abu? Nah, itu macam-macam penjelasan muncul. Dan inilah yang disebut dengan yang namanya penjelasan terhadap apa yang tidak dituliskan secara rinci di dalam Alkitab. Siapa yang mencoba menjelaskan? Para pemimpin gereja. Sebut aja bapak-bapak gereja kita, para teolog, para pendeta, ya, para hamba-hamba Tuhan. Bahkan ada juga jemaat awam yang mencoba untuk memikirkan itu. Lalu semuanya disusun dengan rapi menjadi yang namanya ajaran gereja. Lalu ajaran gereja ini dituliskan dalam buku, dalam katekismus, macam-macam. Kemudian ada juga dimunculkan yang namanya tata gereja. Bagaimana kita ikut perjamuan kudus? 1 tahun berapa kali perjamuan kudus? Itu tata gereja Kristen Indonesia mencoba menjelaskan. Biasanya kita ngikuti sekitar 4 kali. Lalu kemudian itu rotinya apa? Roti tawar atau hosti? Nah, kalau nggak punya roti tawar, hosti, pada waktu pandemi ini kayak apa? Wah, ada yang bawa roti sendiri, ada yang dipotong kecil, potong besar, macam-macam. Nah, itu jadi persoalan juga. Air anggurnya, waduh, anggurnya apa? Di rumah ada anggur ya, diganti teh, atau mau diganti apa? Minuman merek lain yang ada unsur anggurnya, atau sirup, gimana? Nah, itu kemudian para pemimpin gereja mencoba merumuskan itu menjadi aturan-aturan gereja, menjadi tradisi-tradisi gereja dengan tujuan menjadi media untuk membantu kita menyenangkan Tuhan, untuk melayani Dia, untuk mentaati Dia, untuk mengasihi Dia, dan juga untuk mengasihi sesama. Bagaimana caranya menolong orang yang dalam kesusahan sebagainya, itu diajarkan. Tidak jadi masalah. Adat istiadat tradisi tidak jadi masalah. Tetapi kita perlu harus waspada. Kejadian yang sudah dialami oleh orang Yahudi itu sudah terjadi dalam kehidupan gereja di Efesus. Wahyu pasal 2 dikatakan mereka rela menderita demi nama Yesus, melawan rasul nabi palsu ajaran sesat. Mereka ini dikecam oleh Yesus. Bertobatlah, lihatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Engkau meninggalkan kasih yang semula. Apa itu kasih yang semula? Tidak dituliskan di sana, tapi dipahami sebagai kasih kepada Tuhan, kasih kepada sama. Saya mengasihi Tuhan, karena itu saya mengabarkan Injil. Saya mengasihi Tuhan, karena itu saya berjerih payah melakukan pelayanan. Saya mengasihi sesama, karena itu saya menolong mereka, mengunjungi mereka, peduli pada mereka. Dimulai dengan karena kasih kepada sesama, saya melakukan semua kegiatan-kegiatan itu. Tetapi jemaat Efesus meninggalkan kasih yang semula. Yesus berkata, bertobatlah, lihatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi yang menjadi catatan di sini adalah bahwa kita ini sudah dibantu dengan berbagai ajaran gereja, aturan gereja, tata gereja, tradisi-tradisi gereja. Oh, silakan dipakai. Harus, boleh untuk membantu kita mengasihi Tuhan. Tetapi kita perlu selalu sadar, kejadian di orang-orang Yahudi yang ditegur Yesus, kejadian di jemaat Efesus di Wahyu 2 yang ditegur Yesus, itu bukan mustahil terjadi dalam diri kita. Kenapa kita hari Minggu beribadah? Ya karena kita Kristen, kita beribadah. Kenapa kita kasih persembahan? Ya karena kita warga anggota GKI mau jadi bayar iuran, ngasih persembahan. Selesai. Itu tidak boleh kita miliki. Kita harus menyadari kalau kita melakukan itu karena kita kasih kepada Tuhan, ingin berjumpa dengan Dia. Mengapa kita juga saat teduh? Itu pertanyaan klasik. Perlu tidak kita saat teduh berdoa baca Alkitab?
Jangan dikatakan saya orang Kristen harus begitu. Oh, enggak. Karena saya rindu berjumpa dengan Tuhan, berbincang dengan Tuhan. Tuhan bicara pada saya bicara pada dia. Saudara sekalian, kita perlu memperhatikan akan hal-hal ini. Memeriksa akan motivasi hati kita. Jangan sampai kita melakukan tradisi, kebiasaan, aturan gereja sekedar untuk aturan itu karena status kita orang Kristen. Tapi kita lakukan karena kasih. Dan yang berikutnya harus kita perhatikan juga, bahwa firman Tuhan adalah tidak bisa berubah, tidak boleh dirubah, tapi tradisi boleh dirubah. Nah, ini penting. Kita harus perhatikan, kadang-kadang orang terjebak pada tradisi, aturan gereja, tradisi adat istiadat gereja tentu lebih kuat kita pegang daripada ketaatan pada Tuhan, daripada firman Tuhan. Bacaan kita tadi mengatakan toh, ya, bangsa ini muliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah padaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ini yang menjadi satu persoalan. Ya, jadi aturan itu menjadi lebih penting ketimbang firman Tuhan. Ya. Misalkan saja apa? Kita harus beribadah. Lalu bagaimana cara beribadah? Datang di gereja, berbakti, berdoa, bersekutu. Pandemi, kita beribadah Tuhan, tapi harus ibadah di rumah. Wah, tidak bisa, ini salah. Kita tetap harus ingat bahwa beribadah ada bisa dilakukan di gereja, tapi masa pandemi mengatakan kita harus di rumah. Ya, kita di rumah. Jangan mengatakan bahwa kalau tidak ke gereja, ke gedung gereja itu bukan ibadah, bukan menghadap Tuhan. Salah. Berjumpa dengan Tuhan jauh di atas lebih penting daripada bentuk-bentuk yang ada. Lalu catatan satu lagi yang diungkapkan Yesus di ayat 21 sampai dengan 23. Berbicara soal kenajisan itu. Orang berkata, Israel berkata, saya kalau menyentuh orang yang habis menyentuh jenazah mayat seseorang, dia najis, saya jadi najis. Yesus mengatakan, kenajisan itu bukan muncul dari luar. Kenajisan muncul dari hati atau pikiran kita. Bukan faktor luar yang merusak kita, nomor satu. Tapi nomor satu, hati kita yang terpincut. Jangan mengatakan bahwa Hawa memakan buah itu gara-gara si ular. Itu letaknya ada persoalannya apa? Hawa ingin jadi seperti Tuhan. Keinginan itu yang membuat dia jatuh dalam dosa. Jadi kita selalu juga harus memeriksa akan kehidupan kekristenan kita. Sekian lama kita jadi Kristen, iman kita sudah benar belum? Tertuju pada Yesus ataukah tertuju kepada tradisi, adat istiadat, atau yang lain? Jawaban ada pada kita semua. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa kerap kali kami lebih menekankan ketaatan secara lahiriah kepada aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan, ajaran-ajaran, tradisi-tradisi gereja, ketimbang melakukannya itu untuk Engkau. Kami lebih mengutamakan semua itu daripada Engkau. Ampunilah kami. Kami ingin Tuhan, kami melakukan semua itu karena dan untuk dan tertuju kepada Engkau saja. Biarlah Engkau terus memperbaiki, membenahi gereja Tuhan di muka bumi ini, juga GKI Emmaus, gerejamu yang sudah sekian lama boleh bersaksi, bersekutu, melayani.
lengkapi para pendeta dan tim hamba Tuhan yang lain, para penatua, pengurus komisi, aktivis gereja, tim multimedia, dan juga seluruh jemaat. Biarlah dalam kebersatuan, kebersamaan, mereka semua, kami semua, bertumbuh ke arah kepala gereja Yesus Kristus. Dan biarlah kami boleh menjadi penyalur-penyalur berkat Tuhan, Injil, kebenaran, dan kasih Tuhan bagi sekitar kami. Kami bawa peranan gerejamu bagi masyarakat, di khususnya di masa pandemi ini. Biarlah kehadiran kami, kepedulian kami, kasih kami dinikmati oleh rekan-rekan kami seiman, juga kepada semua saudara-saudara kami di Surabaya, kalau perlu di Indonesia, dan di dunia ini. Kami berdoa untuk jemaatmu yang berbaring sakit dengan berbagai bentuk penyebabnya. Ada yang sudah usia lanjut, ada yang sakit menaun. Kami teringat akan Ibu Pendeta Emeritus Deborah Lestari. Ada mereka yang sedang sakit sesaat ini, ada yang sedang terkena COVID. Tuhan, hadirlah dalam kehidupan mereka satu persatu. Jamah mereka, sentuh mereka, terutama kuatkan iman pengharapan mereka. Biarlah mereka memandang Engkau di atas segala yang mereka alami ini. Kami bawa untuk anak-anak kami yang sudah merasakan kejenuhan karena harus belajar secara daring. Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka semangat, ketekunan, kekuatan. Kami bawa juga untuk mereka yang harus tinggal di rumah, tidak bisa keluar, khususnya para lansia. Di tengah kesepian, kesendirian, sulit berkomunikasi dengan keluarga, Tuhan kuatkan, tabahkan juga. Kami serahkan akan Surabaya, Indonesia ini, di dalam kondisi menghadapi pandemi, juga dunia ini. Berikan ketekunan, kekuatan, pengharapan yang kuat kepada Tuhan dalam menghadapi semua ini. Biarlah Engkau bekerja menurut caramu. Engkau juga teguhkan, kokohkan, beri kesehatan pada para tenaga medis, para perawat, para dokter dengan segala macam bentuk jabatan dan profesinya, supaya mereka boleh merawat para pasien dengan baik, boleh menemukan obat yang terbaik, dan biarlah proses vaksinasi bisa berjalan dengan lancar dan baik juga. Terima kasih Bapa. Kami hanya bisa berseru dan berharap kepada Bapa melalui nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QR Code yang ada pada tayangan atau yang tertulis pada warta jemaat. Transfer rekening GKI Emmaus BCA 47220000017. Bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan, harap mencantumkan keterangan pada kolom berita persembahan perpuluhan atau yang lainnya. Nats persembahan terambil pada Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kita menyanyikan pujian persembahanku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan.
Selamat pagi Bapak, kami menghadap kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas persembahan yang terkumpul ini ya Tuhan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, biarlah nama-Mu saja dimuliakan pada persembahan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap majelis ataupun pengurus yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Berilah hikmat dan kuasa-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jikalau Tuhan penolongku, apakah tugas panggilanku? Kaum fakir miskin berapakah, siapa menyelamatkannya? Sang Kristus datang di dunia untuk mengubah semuanya, yang hina diangkatnya di dalam terang kebangkitannya. Hai penguasa dan pembesar, hendaklah kalian mendengar yang tidak adil dan tidak sah melawan Tuhan dan kasih-Nya. Sang Kristus datang di dunia untuk mengubah semuanya, sejiwa raga manusia seutuhnya dibangkitkannya. Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mempercayai kami untuk boleh menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Kami terbatas, dan karena itu kami mohon, biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, melengkapi, meneguhkan tiap-tiap kami, kini dan untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir
puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Berkat-Mu atas indahnya alam dan tanah yang subur. Anugerah yang tak akan terlupakan. Menjadi warisan yang kami banggakan. Sejauh apapun kami pergi, cinta dan kerinduan kami untuk kembali padamu. Indonesiaku, tanah airku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kau dan rumahku di sana lega rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku Kemerdekaan ini harus diisi dan diperjuangkan. Jadilah anak-anak pembawa citra dan kebanggaan bangsa, peduli akan penderitaan bangsa saat pandemi melanda. Kerjakan yang kita bisa, sekecil apapun itu. Sebarkan berita baik, bukan kebohongan. Bagikan semangat tangguh bertahan hingga Indonesia makin bertumbuh. Bersama kita terbang lepas, bebas dari pandemi ini. Ini janjiku, ini juga janjimu.
ini bakti kita bersama. Padamu negeri, bagimu negeri.